pisan itu. Ayo patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Mari cegah penyebaran COVID-19. Informasi ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Kanjuruhan. Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra pendengar tercinta. Senang sekali saya Julia Prabowo bisa menyapa Anda, menemani Anda pagi hari ini. Dan seperti yang kita informasikan, di jam ini Anda bisa menyimak dialog interaktif via Zoom bersama Ikatan Alumni UNER Malang Raya. Dan memang rutin kita hadirkan setiap minggu kedua dan keempat di Radio Kanjuruhan jam 9 pagi. Nah, mitra pendengar tercinta, untuk hari ini Sabtu 28 Agustus 2021 kita akan membahas tema tentang ramuan tradisional mencegah COVID-19. Ya, memang bahasan mengenai COVID-19 tidak pernah habis begitu ya, dan kita coba dari sudut pandang yang lain. Ini berkaitan dengan ramuan tradisional untuk mencegah COVID-19. Dan saat ini memang banyak sekali informasi yang tersaji seputar pandemi COVID-19 ini, mulai dari apa itu virus COVID, bagaimana cara menularnya, bagaimana cara menghindarinya, sampai dengan berbagai macam obat yang dianggap bisa untuk mencegah COVID-19. Nah, dengan semakin berkembangnya media sosial saat ini, mulai banyak juga informasi tentang berbagai ramuan tradisional yang dikatakan bisa mencegah COVID-19. Untuk membahas hal tersebut, mitra pendengar, bagaimana cara kita tahu ramuan tradisional yang tepat untuk mencegah COVID-19, sudah bersama kita narasumber dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Malang Raya. Ada Ibu Nur Hulailah SSI APT, Kasih Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yang juga lulusan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga angkatan tahun 1998. Saya sapa, selamat pagi Ibu Lila. Assalamualaikum. Pagi Mbak Yulia. Iya, kabar baik Gimana Ibu? sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa kita selalu sehat semuanya ya Bu Lila ya. Iya, amin, amin. Baik, memang bahasan yang menarik begitu ya, berkaitan dengan COVID-19, terutama berbagai solusi yang coba kita lakukan begitu ya untuk melakukan atau pencegahan terhadap COVID-19. Dan bahasan kita berkaitan dengan ramuan tradisional mencegah COVID-19, siap kita bahas tuntas ya Bu Lila ya? Insya Allah. Baik, Bu Lila, sebelum kita masuk ke bahasan atau materi topik kita saat ini, terlebih dahulu seperti biasanya bisa bercerita ini tentang Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Silakan Bu Lila. Oke, siap. Jadi Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Malang ini meliputi 3 Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Batu. Untuk saat ini kita terwadai dalam bentuk grup WA. Jadi kalau teman-teman berminat untuk bergabung, silahkan bisa japri kami, atau bisa ke teman-teman yang biasanya satu kantor tuh ada alumni yang udah masuk, jadi bisa lewat beliau nanti dikirimi tautan. Tuh. Untuk kerja wilayah tugasnya ya istilahnya itu, kita lebih ke arah sosial kemasyarakatan. Sebagai contoh, kalau ada kasus misalnya COVID kemarin awal-awal tuh, apa yang kita lakukan? Kita bisa backup melalui pembelian hazmat, kemudian hand sanitizer seperti itu, atau baksos kemarin di Malang Selatan, di daerah Ampel Gading, atau kalau ada misalnya ke sosial keagamaannya, misalnya hari raya atau puasa itu kita keliling ke masjid atau musola kecil-kecil, kemudian kita berikan alat sholat, kemudian alat kebersihan, terus kemudian kalau korban juga kita sharing
ke masyarakat di titik-titik tertentu yang Iya. memang kebetulan sudah tahu dan request ke kita sejak awal, gitu Mbak Yulia. Iya, tentunya sumbangsih yang besar begitu ya, kontribusi pada masyarakat dari IKA UNER seperti itu ya Bu Lila ya. Nggih. Iya, apalagi pandemi. Gini Mbak Iya, Yulia, monggo. sebetulnya kita itu kekuatannya besar Iya. di Kota Malang ini ya, Malang Raya, jadi kota, kabupaten, dan batu. Dan ini sebetulnya ingin ditingkatkan oleh pengurus, utamanya kalau habis ini kan ada pergantian pengurus nih Mbak Yulia. Iya, Harapannya dari pengurus yang lama, pengurus yang baru nanti lebih bersemangat lagi. seperti Ya, itu. karena ya betul. Kalau kemarin tuh seluruh wilayah sudah istilahnya kalau orang Jawa diratani ya, semua udah mulai Lawang, Batu, kemudian wilayah selatan, timur semua sudah, tapi kebersamaannya perlu ditingkatkan gitu. Iya. Jadi kalau yang kemarin nggak ikut, ayo kita ikut Mhm. gitu. Iya. Nah, ini barangkali banyak di antara mitra pendengar yang tengah gabung saat ini lulusan UNER begitu ya. Belum tahu cara-cara menjadi anggota IKA UNER itu seperti apa. Iya. Saya sambil memperbaiki tadi Mbak, saya ini Iya. sudah di atas 50 ya. Jadi tadi kalau diangkat angkatan 90 teman-teman saya bingung. Hah? Bingung ya? Saya 89. Oh, Nggih. 89 kebalik Angkatan ini. 89. Nggih, mohon maaf, nggih. Kemarin sebenarnya sudah saya koreksi sih, nggih. Nggih. Cuman angkanya mungkin ya karena Kebalik. 98 89 dan apa. Nggak apa-apa. Iya, Jadinya golden age semangat ya, muda ya, Bu. Iya. Iya, kalau semangat masih muda, tapi Iya. nanti kalau udah capek ya sama, 50 sama. Gitu ya. Iya. Gimana nih Bu untuk anggota Kalau IKA cara UNER? masuknya, sebetulnya gini, saya sering gini, lewat kita yang sudah di dalam itu biasanya kalau tahu ada adik-adik yang lulusan sana, kita tawarin, Dek ini loh Anda tautan gitu. Atau kalau misalnya belum, di tempat jenengan bekerja, itu kan mesti ada lah 1, 2. Atau ketika kita mengurus perizinan tentang sesuatu ya, kalau saya kan apoteker nih, ada yang ngurus apotek di tempat kami, perizinan apotek gitu ya. Kita tanya, oh alumni, oh ini loh Dek ada tautan buat masuk grup kita. Gitu. Jadi nggak ada syarat yang berat, nggak ada Iya, iya. ijazah lah, apalah nggak ada. Asal beliau berkenan masuk dalam grup, monggo. Mhm. Iya, mudah-mudahan semakin banyak anggota juga semakin banyak kontribusi yang bisa Amin. dilakukan begitu ya. Baik, Amin. Amin. Bu Lila, kita masuk ke bahasan kita di dialog interaktif bersama IKA UNER, yakni tentang ramuan tradisional mencegah COVID-19. Yang disebut dengan ramuan tradisional itu sebenarnya seperti apa ini, Bu Lila? Iya, istilah ramuan tradisional itu kan mungkin kalau secara hukum orang nggak nemu ya, ramuan tradisional gitu. Jadi istilah awam gitu ya. Kalau secara peraturan itu istilah yang umum itu namanya obat tradisional. Nah, obat tradisional sendiri adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Itu definisi secara peraturan. Yeah. Tapi kata ramuan bukan hal yang tidak boleh. Boleh orang awam menyebut ramuan, boleh. Nah, ramuan sendiri sama sinonimnya ya, itu adalah obat bahan alam. Untuk yang sekarang itu ada semacam panduan spesial untuk COVID juga sih, bisa ini dipakai panduan, itu namanya Informatorium OMAI, obat modern alam Indonesia, bisa di-download. Ya, saya kalau ngisi kayak gini nggak berani lepas gitu ya. Harus ada data, pegangannya. betul. Iya, saya nggak mau nanti saya salah ngomong, karena di sini banyak sekali ahlinya obat tradisional. Nanti saya malu ya. Salah satunya banyak itu tadi adalah Informatorium Obat Modern Alam Indonesia, bisa di-download. Monggo pendengar kalau mau download bisa di situ
apa saja karena banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan Iya. menyebutkan merek. Hmm. Kalau jenengan download, jenengan akan tahu mana sih yang sudah ada izinnya, Iya. kategorinya apa, itu ada di situ. Mhm. Kan, Mbak Iya. ya? Iya, saat ini kan banyak sekali ya Ibu ya obat-obat tradisional, ramuan tradisional atau banyak orang bilang jamu begitu, diklaim sebagai obat untuk mengatasi Iya, COVID. Nah, sama nggak Ibu antara ramuan iya. tradisional dan jamu ini apa ada persamaan atau ada perbedaannya? Ya, kalau gedenya tadi kan obat tradisional Iya, ya. betul. Ya, gedenya, rumahnya. Nah, itu dibagi 3. Satu namanya jamu, Mhm. satu lagi namanya obat herbal Iya. terstandar UHT, satunya lagi fitofarmaka. Apa sih jamu itu? Jamu adalah obat tradisional yang keamanan dan kemanfaatannya dibuktikan secara turun-menurun. Iya. Jadi dia lebih kepada kebiasaan saja, Mhm. ya. Jangan bisa misalnya pakai racikan kayak misalnya kunyit Iya. asem, ya, Mhm. beras kencur, itu masuk jamu. Jadi dia sudah biasa dipakai. Bentuknya di pasaran itu logonya ada semacam pucuk daun. Hmm. Ada 5 kalau nggak salah pucuk daun gitu. Jadi kalau jenengan beli jamu, kemudian ada logonya, biasanya 1 senti gitu diameternya, itu ada logonya semacam itu kategori jamu. Hmm. Yang kategori kedua, obat herbal terstandar adalah berasal dari jamu, di mana riwayat keamanan dan kemanfaatannya telah dibuktikan secara ilmiah Oh iya, iya, melalui iya. uji praklinik, ya, uji toksisitas, uji farmakodinamik, ini kerjaannya orang farmasi, ya. Iya. Kemudian bahan baku terstandarisasi dan diproduksi oleh industri obat tradisional Hmm. yang memiliki sertifikat cara Nah, pembuatan obat tradisional yang baik. iya. Singkatannya TPOTB. Mhm. Ya, itu untuk obat herbal terstandar. Level atasnya jamu. Kemudian yang level berikutnya namanya fitofarmaka adalah obat bahan alam yang keamanan kemanfaatannya telah dibuktikan dari uji klinik, Aha. bahan baku dan produk jadi telah terstandarisasi Mhm. serta diproduksi oleh industri obat tradisional yang memiliki CPOTB. Iya. Jadi ujinya sudah sampai klinik. Mhm. Kalau klinik berarti melibatkan manusia. Iya. Ya, Seperti itu. itu. Kalau Nah, praklinik Mas. iya, dari obat tradisional tadi yang sudah terbagi beberapa, ini secara keamanan, apakah masyarakat bebas Ya, memilih apakah jamu, apakah obat herbal, ataukah yang memang sudah teruji secara klinik atau tersertifikasi begitu, Bu? iya. Terregistrasi mungkin Iya, istilahnya ya. terregistrasi, betul. Ya. Untuk mengetahui apakah ini aman atau tidak, kita punya lembaga, Ya. ya, yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mhm. Semua produk makanan, kemudian obat, suplemen, kosmetik, itu mendapat registrasi. Ya. Nah, termasuk jamu juga begitu. Kalau kita mau konsumsi, ada registrasinya, adanya POM TR. Mhm. Angkanya ada 9 digit. Tetapi pengalaman di lapangan menyatakan bahwa sering terjadi pemalsuan. Oh Ya, iya, orang iya. kita kadang-kadang suka terjadi. Aha, betul. Namanya apa? Registrasinya apa? Iya, iya. Nah, supaya kita nggak keliru, ada yang namanya aplikasi cek klik dari BPOM. Mhm. Jenengan masukkan nomor yang jenengan konsumsi, misalnya jamu A, nomornya dimasukkan aja. Mhm. Nanti kalau dia keluar
datanya, berarti itu Aman asli. begitu ya. Kalau data ya tidak ditemukan, Ya. berarti obat tersebut nomor registrasinya palsu. Mhm. Gitu. Dan Gitu. ini pastinya juga bisa membuat kita jadi tahu begitu ya, kalau memang tidak terregistrasi atau tidak terdaftar di BPOM ya lebih baik tidak begitu ya, daripada ada efek-efek samping yang merugikan gitu ya Bu Lila ya. Iya. Baik. Nah, Betul. kalau kita kaitkan dengan COVID-19 saat ini, COVID-19, ramuan tradisional apa saja ini sebenarnya yang bisa mengatasi COVID-19? Iya, gini Mbak Yulia, jadi ya sebetulnya obat tradisional itu lebih kepada mendukung ya. Saya tidak berani membuat statement bahwa itu mengatasi, menyembuhkan, saya tidak berani. Jadi lebih pada preventif sebelum orang kena. Iya. Jadi Sebelum untuk kita kena, jaga-jaga gitu ya Bu ya? Mencegah, iya. betul. Nah, supaya kita tetap stamina-nya bagus, tetap fit, imunnya bagus, itu pakai obat tradisional. Kemudian dalam proses penyembuhan, dia membantu. Iya. Ya, membantu itu memang sudah dirasakan banyak testimoni ya. Jadi memang hasilnya ada, tapi bukan dalam tanda kutip dia yang menyebabkan COVID-nya hilang gitu. Itu memang berproses. Kita tahu kan COVID itu virus. Kalau imun kita baik, nafsu makan kita jaga. Kalau nafsu makan biasanya pakai temulawak ya. Jadi kalau nggak enak makan, pakai temulawak aja gitu. Seperti itu tentu virusnya akan ini untuk yang kasus yang ringan ya, itu akan dirinya akan hilang, pergilah istilahnya gitu ya. Tapi pada kasus-kasus yang bukan OTG, bukan ringan, saya tidak menyarankan hanya menggunakan obat tradisional. Pengalaman juga menyatakan bahwa yang awalnya denial itu apa Mbak bahasa Indonesianya? Menolak bahwa dia kena, kemudian hanya menggunakan ini saja, itu akhirnya terlambat penanganannya. Betul. Banyak kasus ya Bu ya? Awal saya, iya banyak sekali, dan itu sangat apa ya, membuat kita getun ya, orang getun itu apa namanya, kecewa apa ya. Jadi kita itu sebetulnya ada batasan, kapan sih ini digunakan gitu. Kalau kita sudah saturasi 95 ke bawah, sudah nggak pakai ABC, langsung harus medis pelayanan gitu ya, harus segera ada penanganan medis. Ya. Betul. Jangan sampai terlambat ya Bu ya, yang kemudian menyesal. Kebanyakan kasus terlambat. Betul. Jadi awal banyak orang, saya nggak bilang banyak ya, mungkin dari sekian beberapa 100% gitu ya, mungkin cuma 20-30% ya. Dari awal tidak mempercayai, tidak pakai masker, ketika kena denial, kemudian menutupi, akhirnya terlambat. Nah, ini yang kasus yang seperti itu kita upayakan bagaimana supaya masyarakat itu menjaga diri. Kan sebetulnya kalau untuk COVID ini sudah 3M itu aja, nggak 5M ya, 3M aja itu sudah sudah sangat membantu bagus, gitu ya. Obat tradisional porsinya tadi sudah saya sampaikan, dan saya sudah berupaya ini tadi untuk menyampaikan juga kira-kira apa sih yang masyarakat umum sepertinya kenali sebagai bahan yang bisa membantu di lingkungan kita. Di rangkuman informatori ini, memahami itu ada di sekitar kita, dan jenengan akan teman yang ahlinya di obat tradisional ini. Gampangannya gini, kalau untuk pemeliharaan, kalau bahan kering itu kira-kira 10 gram. Kalau bahan basah kira-kira 15 gram. Itu bisa direbus, kebanyakan sih direbus ya, untuk bahan yang kita buat sendiri. Sebetulnya kalau sekarang sih banyak sekali produk yang langsung dikonsumsi dan harganya nggak mahal gitu, cuman kadang kita nggak tahu kalau itu bisa. Seperti halnya ini Mbak, saya buat daftarnya yang kemungkinan bisa membantu ya. Salah satunya itu adalah kencur.
Jangan Iya, tahu kan kencur, iya, kalau iya. penyiar mesti tahu nih. Supaya suaranya Saluran bening ya, nafas, Bu, ya? betul. Mhm, Saluran pernafasan juga untuk yang punya gangguan misalnya agak buat nelen agak sakit gitu mmm, ya, itu sangat membantu. Kemudian mengkudu, iya. Oh, meniran, mengkudu, iya, iya. ya. Kemudian ya manggis, Mhm, adas. Ini mungkin tidak umum untuk adas ya, mungkin tidak semua orang punya di rumah karena iya, nggak selalu bikin apa ya, masakan kalau ini biasanya dipakai masakan-masakan Timur Tengah ya. mhm. Kemudian kayu manis, jahe, semua Nah, orang mesti punya ini jahe. iya, iya, Ya, kapulaga, kapulaga buat gulai. Nah, iya. mesti punya nih. Kemudian kayu manis, pegagan. Pegagan ini biasanya tanaman yang daunnya bulat-bulat itu Mbak di Mhm, sawah-sawah ya. Kalau iya, kita nggak iya, punya sawah, jalan lah. Itu biasanya ada. iya. Iya kan, Jadi yang bulat-bulat itu. Kemudian kedawung, kedawung jualan di apa? Lampu merah itu kedawung. mhm, Terus daun kokot, kayu banyak angin. ya, Bu, ya? Kemudian jangan lupa madu. Heeh. Iya, madu. Kemudian daun sembung, kunyit, akar manis, jeruk nipis, Mhm. jinten hitam, mahkota Mahkota dewa, dewa ya? pare Mhm, delima, mhm. kemudian seledri cukup. Iya, iya. Iya, seledri untuk yang tensinya tinggi, komorbid mungkin bisa dibantu dengan Baik, seledri. Jadi iya. ini yang saya ambil dari satu bahan Mbak, Mhm, satu sumber di mhm. Omai tadi. Ini yang bisa saya sampaikan untuk item-item yang sudah diteliti, Iya. yang sudah OHT, obat herbal standar dan fitofarmaka. Nah, baik. Untuk yang lainnya, Mbak, sebetulnya ada juga dari sumber yang kebetulan saya pernah ikut ada seminar gitu ya. Sebetulnya COVID ini gimana sih gitu ya? Mmm, Kerjanya si apa namanya obat tradisional ini. Jadi sebetulnya ada beberapa kandungan yang mampu membuat si virus ini nggak nyantol, mhm, ya, nggak nempel ke kita itu ada. Nah, kandungan ini yang menyampaikan namanya gel-gel wirasuta, ini kayaknya dari Bali. Kebetulan mhm. waktu itu ada seminar dan materinya bisa saya share sebagian. Ini namanya emodin dan luteolin. Nah, yang kandungannya ini apa saja sih? Nah, yang Mungkin bisa emodin ini Mbak ada daun. dipersingkat ini, Bu. Waktunya sudah Oke, semakin udah menipis. habis ya? Oke, Dipersingkat mungkin untuk sudah. emodin dan Ya, ethylene. ya emodin. Emodin ini lidah buaya, kembak, Ah, ketepang, kacang Jawa, jati Cina. mmm. Nah, Iya, iya. kemudian untuk luteolin, daun seledri, tapak liman, daun bawang, brokoli. Saya Mhm. kira itu dulu Mbak, nanti Iya. jenengan mungkin waktunya sudah habis. Iya, yang pasti, apa ya, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, bahan-bahan atau bumbu-bumbu dapur ini bisa dimanfaatkan begitu ya, untuk, ramuan Iya, betul, tradisional ini betul ya, Bu, ya. sekali. Nggih, Baik, Bu Lila, untuk nggih. closing statement silakan Halo. singkat saja. Iya, iya. Jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk COVID adalah kenali gejalanya. Iya, Sebelumnya, jaga diri dengan bahan-bahan alam di sekitar Anda, kenali gejalanya, segera minta pertolongan ke sarana kesehatan. Insya Allah dengan semakin cepat Anda menghubungi sarana kesehatan dan mendapat terapi, Anda akan aman dari COVID. Itu saja Mbak Yulia, iya, terima kasih terima kasih kesempatannya. banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, terima kasih banyak Bu Lila sudah bergabung dengan Radio Kanjuruhan. Sehat-sehat ya Bu ya, semangat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, Amin, doa amin kita Mbak Yulia semua. juga selalu sehat. Terima kasih Bu Lila, sukses untuk Amin, IKA amin. UNER ke depannya. Sama-sama. Terima kasih, selamat Amin, amin ya pagi. Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra pendengar tercinta, demikian tadi talk show kita bersama IKA UNER bahas tentang ramuan tradisional mencegah COVID-19 bersama Ibu Nur Hulaila SSI APT, lulusan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga angkatan tahun 1989, selaku Kasih Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. 2 minggu lagi kita jumpa di talk show yang sama ya. Saya Julia Prambowo. Selamat pagi, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya.